Niat merayakan hari besar di kampung halaman tidak bisa dibendung bagi sebagian warga. Aparat gabungan melakukan penyekatan agar mencegah para pemudik. Di sisi lain, masih dibukanya keran kedatangan WNA dari luar negeri seakan menjadi sebuah paradok. Mudik dilarang, WNA bebas melenggang ke tanah air. Di sesi kedua editorial view malam ini kita akan melihat hal tersebut dari sudut pandang media. Saya ke Mas Revo. Mas Revo, kalau tadi sempat kita berbincang ya tentang KPK, kali ini bergeser tentang yang satu minggu ini semua media sosial bicara mengenai orang-orang yang sudah mudik meskipun dari tanggal 6 kemarin sudah dilarang. Dari pihak Satgas COVID-19 mengatakan meskipun ada larangan pasti masih akan ada 17,5 juta hingga 18 juta warga mudik di tahun ini. Bagaimana kita memandang ini, Mas? Ya memang banyak orang juga mungkin kangen kampung halaman ya, tapi yang jelas kan kita semua itu menghimbau supaya tahan-tahanlah gitu. Karena kita punya banyak pengalaman buruk ya. Ketika misalkan paling dekat kan ketika akhir tahun lalu, ketika libur akhir tahun, ketika keran itu dibuka, banyak warga kemudian berpindah ya dari satu titik ke titik yang lain, akhirnya penyebaran virus corona ini menjadi lebih masif gitu. Dan kita tahu akibatnya pada waktu itu 2 minggu setelah libur akhir tahun, rumah sakit di banyak kota termasuk di Jakarta itu kewalahan. Ya. Tingkat keterisian tempat tidur di beberapa rumah sakit dan tempat-tempat isolasi penanganan COVID-19 itu bahkan mencapai lebih dari 90%. Nah, belakangan kita tahu angka pertambahan COVID-19 ini mulai turun ya, di angka 5 ribuan, 4 ribu gitu. Tapi beberapa hari terakhir kita lihat angka sudah mulai naik lagi ke kisaran 6 ribu. Dan yang mengkhawatirkan adalah di beberapa provinsi yang selama ini relatif COVID-19 itu tidak terlalu tinggi, sekarang udah mulai naik gitu, menjadi di angka besar gitu ya, 5 besar di tingkat provinsi. Misalnya di Riau, Sumatera Barat itu angka pertambahannya mulai naik dan di titik-titik yang mulai patut untuk diwaspadai. Ini di luar provinsi-provinsi ini ya, Jawa ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta yang konsisten lah syaratnya begitu, ada di 5 besar pertumbuhan atau positif COVID-19. Nah, ya kita semua menghimbau, kita media termasuk CNN Indonesia, kita ini kan ada tergabung dalam koalisi media lawan COVID-19 ya. Kita semua selama beberapa waktu terakhir ini secara aktif mengkampanyekan supaya tahan-tahanlah, supaya tidak mudik gitu, karena kita tentu tidak ingin kita membawa menjadi carrier atau pembawa virus sehingga kemudian menularkan kepada sanak saudara atau kepada keluarga kita. Jadi sebisa mungkin ya kalau misalkan tahun ini masih harus bersabar ya baiknya bersabar lagi, karena kalau tidak ya sesuai dengan ini kita ya, SDG kita atau topik kita itu, kita harus waspada lonjakan dari penambahan kasus baru COVID-19 gara-gara mudik ini. Ya, apakah Mas Revo dan redaksi CNN juga melihat bahwasanya pemerintah sendiri sepertinya tidak tegas terkait dengan narasi kebijakan untuk larangan mudik? Ada yang mengatakan kalau COVID-19 tidak mengenal tanggal, ketika tanggal diberlakukan tanggal 6 hingga 17, sebenarnya warga jauh lebih pintar, mereka memilih maju lebih cepat untuk kembali ke kampung halaman. Kemudian ada kepala daerah yang mengatakan mudik dilarang tapi berwisata boleh. Jadi seolah-olah warga sendiri bingung nih Mas Revo, bagaimana Anda melihat ini? Itu dia, itu juga di satu sisi begini, kita kan juga melihat bahwa ketika larangan penyekatan itu berlangsung dari tanggal 6 sampai 17, kita tahu dari laporan-laporan kita di tempat-tempat misal di stasiun atau di terminal itu terjadi lonjakan penumpang gitu ya. Di stasiun kereta di Jakarta, lonjakan penumpangnya sebelum tanggal 6 itu kan bisa mencapai angka 20% dari sebelumnya. Artinya warga juga kira-kira mengambil mencuri start gitu untuk mudik sebelum tanggal 6 dilarang, disekat, maka warga
terlebih dahulu. Dan juga kita lihat di laporan-laporan kita ada beberapa titik-titik penyekatan yang tidak cukup konsisten gitu dalam melakukan penyekatan. Ya kita menyadari bahwa petugas tentu jumlahnya terbatas, kemudian tentu tidak cukup lah jumlahnya untuk menyekat semua titik dan menjaga 24 jam. Tapi setidak-tidaknya kita sih berharap bahwa konsistensi penyekatan itu bisa dilaksanakan, either apakah dilakukan secara random dan meskipun tidak semua harus ada, tapi random dan sehingga bisa konsisten gitu. Nah, satu sisi juga kita melihat tadi yang Yudi sampaikan bahwa ketika warga itu dilarang mudik, tapi keran kedatangan warga negara asing tetap dibuka. Kemudian ada statement-statement misalkan ketika awal dulu berlakukan aglomerasi, warga boleh mudik di sekitaran aglomerasi, kemudian dilarang, bahkan di aglomerasi juga dilarang, tapi kalau untuk kebutuhan ekonomi itu diperkenankan. Jadi ada beberapa kebingungan memang dari masyarakat terkait dengan aturan-aturan mudik kali ini. Tapi pun gini misalnya, sebaiknya memang publik sudah harus memiliki kesadaran. Terlepas dari semua yang diberlakukan oleh pemerintah, ada beberapa hal yang misalkan kita melihat bisa dibilang beberapa kalangan menilai tidak konsisten, tapi sebaiknya kita sebagai warga negara tentu harus bersama-sama ya menekan angka penambahan positif COVID ini. Kita tentu kan tidak ingin bahwa kita ini akan menjadi carrier lah. Jadi kita sebagai publik, sebagai warga negara, sebaiknya juga saling menjaga satu sama lain dengan cara ya tetap tertib dengan protokol kesehatan, kemudian menahan diri untuk tidak terlalu banyak bertemu dengan orang, dengan hal itulah kira-kira. Ya. Mas Revo, terima kasih sekali untuk perbincangan malam ini. Revo Lusiriza, Wakil Pimpinan Redaksi CNN Indonesia untuk Editorial View malam hari ini bersama CNN Indonesia Newscast. CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetaplah bersama kami.